Masih bersama saya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Kembali ke Pak Menteri, awalnya ditargetkan 15 bulan bisa selesai, tapi Pak Presiden menginginkan setahun, bahkan ada yang ingin lebih cepat. Nah itu kendala-kendala untuk mencapai target 1 tahun, targetnya Pak Presiden apa sebetulnya? Waktu itu memang kami menghitung dari sisi sumbernya, vaksinnya, dan dari sisi vaksinasinya atau pemakaiannya. Di mana kira-kira bottleneck-nya? Karena kalau di logistik kan paling cuma seminggu atau 2 minggu, ini kan makan waktunya. Kami lihat dulu di vaksinasinya, karena saya pikir tadi fasilitasnya, masalahnya di sini. Ini waktu saya jadi Wakil Menteri BUMN, kan kami disuruh menjalankan vaksin mandiri. Jadi kita cek, kalau misalnya klinik bisa 100 per day, kalau rumah sakit bisa 300 per day, kapasitas nyuntiknya 300 orang ya, 100 orang. Kita hitung-hitung, waktu itu jatuhnya sekitar 24 juta. Kapasitas seluruh Indonesia ya. 24 juta? 24 juta suntikan per bulan. Per bulan ya, yang bisa. Terusnya habis segitu kita ambil, ya udah deh setengahnya aja deh. 12 juta per bulan. Waktu itu ngitungnya ya, 12 juta per bulan. Kemudian kita lihat kalau 12 juta per bulan, kita kan butuh suntiknya waktu itu 181 juta orang kan. Nah itu keluar angkanya 15 tuh waktu itu dari sana. Oke. Jadi kita ada kapasitas sekitar berapa tadi? Berapa belas juta, 18 juta, kita ambil 12 juta. 24 juta, kita hitung-hitung, ternyata bisa kita ambil 12 juta. Habis itu kita cek sama UNICEF. UNICEF itu organisasi yang biasa melakukan vaksinasi. 2 miliar vaksinasi setahun di 152 negara. Karena untuk anak-anak mereka kan. Saya tanya nih, bisa nggak? Feelingnya mereka 20 juta sebulan bisa. 20 juta. Jadi kan benar hitung-hitungan kita cukup konservatif. Begitu saya masuk Menkes, saya lihat perhitungan mereka. Mereka menghitungnya vaksinator. Jadi lebih detail lagi. Orang yang memiliki skill untuk nyuntik. Itu ada sekitar 30.000, dari 30.000 itu kapasitasnya antara 30 sampai 40 suntikan per hari. Jadi kalau kita ambil yang konservatif 30 per hari, kali 30.000 kan 900.000 orang bisa disuntik oleh seluruh vaksinator kita yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita punya posyandu kan, yang untuk vaksinasi itu ya. 900.000 per hari kali 30, 27 juta. Jadi kalau 27 juta untuk 181 juta orang kan butuhnya mungkin sekitar berapa? 9 bulan. 9 bulan, 10 bulan. Nah, jadi kita ngelihat, masalahnya bukan di sini. Oke. Masalahnya di produksi vaksinnya. Di supply? Di supply-nya. Supply-nya ini untuk bisa supply 426 juta dosis, itu jadwal yang kita miliki itu 15 bulan. 15 bulan? 15 bulan. Nah itu yang Pak Jokowi minta, Pak Presiden minta. Beliau kan memang kalau bisa lebih cepat, kenapa enggak? Dan selalu kasih tantangan kan ke kita sebagai bawahannya. Beliau coba dicepetin ke 12 bulan. Dan semua yang beliau sampaikan itu sangat didukung oleh semua ahli epidemiologi. Makin cepat, makin baik. Makin baik. Oke, coba kita lihat ya grafis dari mana sebenarnya vaksin-vaksin yang sudah dipesan ke Indonesia, dari mana aja bisa dilihat bahwa Sinovac asal negara di China dengan jumlah 125 juta dosis, ya. Kemudian ada Novavax dari Kanada jumlah 100 juta dosis. Lalu kemudian AstraZeneca Inggris 100 juta dosis. Kemudian Pfizer BioNTech dari Amerika dan Jerman 100 juta dosis. Kemudian Gavi ini sebenarnya lebih kemitraan global ya, antara 54 sampai 108 juta dosis. Dari lima produsen itu masih sudah mencukupi semua untuk kebutuhan memvaksin di Indonesia sehingga tercapai herd immunity. Kalau ini ditotalkan 525-an kalau saya lihat angkanya, atau 530 jutaan. Memang kalau Sinovac yang 125 juta dosis itu udah pasti kontrak yang kita bikin. Kita punya opsi buat tambah 100 juta lagi. Oke. Novavax, kita yang pasti 50 juta, punya opsi nambah 80. AstraZeneca 50, punya opsi nambah 50. Pfizer 50, punya opsi nambah 50. Gavi ini masih bergerak-gerak, 54 sampai 108 juta dosis. Oke. Kenapa ada opsi-opsi ini? Yang pertama, karena Gavi ini gratis. Gratis. Tapi sekarang belum firm gitu. Kalau artinya, kalau tiba-tiba dia bisa nyanyi 25 juta misalnya, nah kita kan mesti nambah kan dari yang bilateral ini.
Kalau bisa dia 108 juta, ya kita kurangi dong. Karena ini gratis kan, ngapain kita keluar uang buat yang berbayar. Nah itu sebabnya kenapa masih ada opsi. Dan kita beruntung, waktu itu kami diminta untuk duduk di boardnya Gavi. Tapi kami usulkan Bu Retno gitu kan, karena Bu Retno kan wanita. Biasanya itu gender issue itu sangat kuat di multilateral global organization, dan Bu Retno alhamdulillah kepilih menjadi co-chairnya Gavi, sehingga bisa membantu membawakan Indonesian perspective at the global communities lah, supaya kita dapat alokasinya lebih banyak dan lebih cepat. Oke, tadi kan ada isu soal supply yang mungkin akan menjadi kendala. Nah sekarang Presiden sudah ngambil ini adalah gratis. Ada nggak sih opportunity bagi vaksin yang sifatnya lebih mandiri, artinya ya entah perusahaan-perusahaan itu yang kemudian membeli atau gimana, ada nggak terpikir nggak untuk mempercepat tercapainya cakupan imunisasi itu? Kalau saya sebagai Menteri Kesehatan pengennya secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya. Itu kan. Kalau bisa ya cepat, 12 bulan selesai, sebanyak-banyaknya, 70, kalau perlu 75%, 80%, dan kalau bisa nggak usah minta uang terlalu banyak lah ke Ibu Sri Mulyani, biar uangnya bisa dipakai buat yang lain. Opsi vaksin mandiri sangat make sense, gitu. Karena ya orang bisa beli sendiri, gitu kan. Kalau vaksin gratis, apa namanya vaksin gratis? Ya jenis vaksinnya, suntiknya di mana, suntiknya kapan, ya nggak bisa milih dong. Namanya juga gratis kan, pemerintah yang menentukan. Tapi kalau ada orang yang mampu, dia mau milih jenisnya, dia mau milih tempat nyuntiknya, dia mau milih waktu nyuntiknya, boleh. Tapi ya nggak gratis, dia mesti cari sendiri. Dan itu harus ditanamkan bahwa itu tidak menghilangkan hak dia untuk mendapatkan vaksin gratis yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Gitu ya. Bapak Presiden udah kasih vaksin gratis ke Mas Budiman. Tapi Mas Budiman bilang, Pak Presiden, vaksin gratis, saya ini wartawan kebagian di belakang, saya mau sekarang. Ya boleh, tapi nggak gratis. Cari sendiri. Jadi secara konsep itu baik. Cuma saya ada kasih catatan. Ini saya bilang, karena banyak nih yang perusahaan-perusahaan besar, konglomerat besar, nasabah saya dulu di Bank Mandiri yang datang kan. Saya bilang gini, yang mesti kita jaga bersama-sama ke publik, ya, ke Bapak Presiden juga. Jangan sampai nanti keluar narasi negatif bilang bahwa ini orang kaya bisa lebih cepat dapatnya. Gitu. Jadi harusnya ini ditunggu dulu sampai tahap-tahap yang wajib itu selesai. Nanti begitu dibuka oleh masyarakat, idealnya disitulah baru masuk. Idealnya disitu baru masuk. Saya kasih catatan yang kedua. Kalau mau ini vaksinnya mandiri, ini kan sensitif buat orang-orang yang tidak mampu tadi. Kalau boleh jangan untuk pribadi dong, gitu kan. Kalau boleh untuk korporasinya, misalnya Pak Budiman mau disuntik ya jangan buat Pak Budiman, buat Kompas dah, seluruh karyawan Kompas Group sama keluarganya, istrinya, anaknya sekaligus disuntik. Nah, menurut saya itu jadi narasinya akan bagus ke publik di luar. Malah saya juga kasih tambahan, kalau bisa mereknya berbeda. Jadi nggak ada kekhawatiran, merek ini tadinya gratis dipakai buat yang berbayar. Wah ini merek berbeda dari yang 5 itu. Merek berbeda dari yang 4. Yang udah pasti kan kita 4. Yang merek berbeda kan banyak, ada Moderna, ada Johnson Pharmaceutical, ada Sinopharm, ada yang lain gitu kan. Supaya tidak ada dugaan nanti ini bisa dipermainkan. Oke. Coba kita lihat vaksin-vaksin apa yang akan coba digunakan di Indonesia. Ini adalah keputusannya Menteri Kesehatan, Bio Farma asal negara Indonesia, AstraZeneca, Inggris, Sinopharm, China, Moderna, Amerika, lalu masih ada? Masih 3 lagi. Masih 3 lagi, Novavax, Pfizer, dan kemudian Sinovac. Artinya kalau tadi swasta atau mandiri itu akan membeli secara mandiri, ada di luar yang ada 7 itu. Sebenarnya dari 7 ini yang confirm kita pakai kan sekarang Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer. Jadi even yang 3 kita udah bebas. Bebas, Sinopharm gitu masih bebas. Ya. Coba balik lagi, ini membutuhkan keputusan di tingkat pusat yang sekarang memang masih didiskusikan. Wacana ini ada, sudah didiskusikan, dan kita melihatnya, kalau saya melihatnya adalah asal cepat, banyak, dan meringankan negara, kenapa tidak? Dalam perkiraan Pak Menteri itu kira-kira vaksin untuk mandiri yang melibatkan katakanlah perusahaan dengan corporate social responsibility-nya, bukan hanya karyawan tapi mungkin lingkungan sekitar, itu akan dibukanya mungkin kapan?
Saya berharap sesudah yang tenaga kesehatan Selesai. dan tenaga publik. Artinya Kan sekitar tenaga kesehatan kan Januari, Februari. Tenaga publik mungkin Februari, Maret, April lah. Nanti tergantung kita lihat berapa cepat kita bisa suntikan ya. Oke. Tapi mungkin kesannya ya April ya. April. Aprilan gitu, atau kalau cepat bisa akhir Maret atau awal April. Kesannya segitu. Mudah-mudahan kita bisa cepat aja nih, nggak ada hambatan di awal-awal ini. Oke. Tapi ada juga isu gini, Pak Menteri, bahwa vaksin itu kan sebenarnya bisnis besar ya. Bisnis besar yang kemudian juga setiap bisnis besar, uang besar, dan potensi terjadinya penyalahgunaan juga pasti terjadi ya. Nah mungkin karena Pak Menteri yang menjadi garda terdepan gitu untuk mengelola pengadaan vaksin atau dengan BUMN, itu gimana mencegah terjadinya penyelewengan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.